memiliki salah satu fitur pada menu pembelian, yakni pesanan pembelian. Pesanan pembelian dapat digunakan untuk mencatat pesanan yang kita lakukan atau yang perusahaan lakukan kepada vendor atau supplier. Untuk menggunakan fitur pemesanan pembelian ini, kita pertama dapat memasukkan nama pemasok, misalnya PT Samu. Kemudian kita isikan tanggal pemesanan yang kita lakukan, misalnya 23 Oktober 2025. Kemudian kita dapat memasukkan item barang atau jasa yang kita pesan ke PT Samu, misalnya kaset AC dengan harga 2750. Kemudian dapat kita sesuaikan apakah terkena pajak atau BPN atau tidak. Jika terkena maka centang, jika tidak maka uncentang. Kemudian kita juga dapat mengisikan gudang yang kita gunakan untuk menerima barang yang kita pesan nantinya. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita juga dapat menambahkan item lainnya, misalnya aksesoris. Kemudian kita isi kuantitasnya seperti biasa dan juga kita isi harganya, misalnya 3.200.000. Kemudian kita pilih gudangnya untuk menerima dan kita lanjut. Setelah itu, kita juga wajib memperhatikan kolom BPN. Apakah hal ini sudah sesuai atau belum? Misalnya di sini masih 11%, sedangkan pembuatan video ini sudah di tahun 2025, di mana BPN menggunakan tarif 12% dan juga DPP-nya sebesar 11/12 atau DPP nilai lain. Kemudian kita klik lanjut. Apabila diperlukan info lainnya, maka bisa klik info lainnya dan kita isikan. Seharusnya syarat pembayaran COD. Kemudian alamat kirimnya kita isi kartu asli, keterangannya misalnya pembelian AC kepada PT Samu. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan apakah nilai beli tadi itu sudah termasuk total pajak atau hanya itemnya saja. Jika termasuk pajak, maka kita dapat mencentang, jika tidak maka tidak perlu dicentang. Kemudian kita juga dapat memasukkan tanggal pengiriman. Misalnya, kita kan pesannya tanggal 23 dan kita bayar COD. Tanggal pengirimannya ini ternyata direncanakan baru akan dikirim pada tanggal 25 bulan Oktober 2025. Kita ganti, kemudian dapat kita simpan. Begitulah cara pengisian pesanan pembelian secara manual. Jadi, selain proses input manual, di pesanan pembelian ini kita juga dapat menginput menggunakan fitur import, di mana import juga terdapat dua opsi. Yang pertama, import dari file dan juga import dari proses permintaan barang. Jadi kita melanjutkan proses yang sebelumnya sudah dilakukan permintaan barang pada modul persediaan. Di sini permintaan barang biasanya dibuat oleh pihak gudang. Nah, pihak gudang ini meminta barang, kemudian biasanya pihak purchasing atau penjualan itu melanjutkan dengan melakukan pesanan pembelian ke vendor atau ke pihak eksternal. Nah, itu merupakan fungsi dari import dari proses dari permintaan barang. Jadi kita melanjutkan dari permintaan barang tersebut, kita proses ke pesanan pembelian. Untuk itu, kita yang pertama mungkin akan belajar import dari file terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman, kita download template-nya terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan tampilan dari template import yang dapat kita gunakan untuk impor pesanan pembelian. Nah, sebelum itu seperti biasa kita hapus terlebih dahulu isian yang ada di template-nya. Untuk memahami setiap kolomnya, kita dapat melihat sheet penjelasan kolom header, kolom item, dan kolom expense. Ini merupakan template import.
pesanan pembelian yang telah saya isi, di mana ada beberapa pesanan pembelian ya teman-teman. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pesanan pembelian yang akan saya impor. Namun di sini terdapat beberapa perbedaan antar pesanan pembelian. Misalnya pesanan pembelian pertama itu tidak ada kolom expense, sedangkan di kolom yang kedua ini ada. Mengapa hal ini terjadi? Karena expense atau biaya tambahan itu hanya kami keluarkan pada saat di pesanan pembelian yang kedua ini saja, yang kepada vendor F001, V001. Sedangkan di V003 kita tidak terkena biaya tambahan, sehingga kita tidak memasukkan expense. Nah, jadi expense ini sifatnya opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Namun, walaupun tidak dipakai yang di bawah ini, expense harus tetap tercantum yang di atas. Jadi, hidden item expense ini wajib ada di kolom 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Namun, untuk expense sendiri di kolom selanjutnya itu tidak wajib digunakan apabila memang tidak ada biaya tambahan. Seperti itu. Mungkin ini filenya seperti ini dapat kita simpan dan kita lanjutkan impor ke Accurate. Nah, setelah kita membuat file template import tadi, dapat kita pilih. Kemudian jika filenya sudah sesuai di sini, kita mulai import. Kita tunggu hingga semua berhasil terproses. Nah, semua data sudah berhasil terimpor. Selanjutnya, mari kita belajar bagaimana cara impor pesanan pembelian yang menarik atau melanjutkan dari proses yang sudah diinput sebelumnya, yaitu permintaan barang. Jadi kita klik. Kemudian kita download file seperti biasa. Berikut merupakan contoh template impor pemesanan pembelian dari permintaan barang yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya memasukkan ada 3 vendor atau 3 permintaan barang yang akan saya proses ke pesanan pembelian. Selanjutnya, setelah kita membuat template impornya, dapat kita klik yang icon folder tadi, kemudian kita masukkan file yang telah kita buat. Kemudian kita mulai impor dan kita tunggu hingga semuanya berhasil. Nah, semua data sudah terimpor, baik yang kita buat menggunakan impor dari file dan impor dari proses permintaan barang. Nah, untuk kali ini pembelajaran kita tentang pesanan pembelian cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran Accurate by Yubico Academy lainnya.